Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini sehat semua. Semoga semua keinginan, rencana, aktivitas hari ini dan hari-hari berikutnya Allah mudahkan semua. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bahwa umat manusia itu wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak senang kepada umatnya yang selalu berkeluh kesah. Wala ta'asu min rauhillah, dan janganlah kamu berpaling dari rahmat Allah. Sudah jelas ketentuannya. Maka dari itu, semua kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai, yang saya sayangi, mari kita selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Dr. Yulian Azhari SOC SAMH untuk mengajak, menginspirasi, mengapresiasi, mensupport, terutama ini ada emak-emak yang luar biasa berhati mulia. Ibunya dari anak yang menemukan jam tangan 11 miliar, yaitu jam tangan miliknya Bapak Sahroni, Bapak Ahmad Sahroni. Nah, ini kita mengapresiasi emak ini, ibu dari si anak ini sangat mulia hatinya. Luar biasa hebat. Dan anak kecil ini masih relatif masih SMP ya kalau tidak salah. Karena dia juga anak muda, masih anak-anak, juga penasaran melihat kejadian kerusuhan penjarahan kemarin. Subhanallah, ibu dari si anak ini dimintai keterangan, dimohon untuk memberikan keterangan suka duka dari kejadian itu. Anaknya tidak tahu bahwa dia mendapatkan jam tangan itu karena tercecer, karena saking banyaknya yang dibawa oleh seseorang pelaku penjarahan. Barang yang dia bawa itu terlalu banyak ya, jadi ada yang kececer, terutama itu ada jam tangan dan tasbih. Didapatkanlah sama anak dari si ibu yang mempunyai anak kecil yang mendapatkan satu buah jam tangan dan satu buah tasbih. Luar biasa, kita sangat haru dan bahagia sekali melihat ibu ini. Orangnya itu berhati mulia banget. Terima kasih ibu. Semoga ibu dari anak yang menemukan jam tangan seharga 11 miliar ini selalu sehat. Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, luaskan rezekinya seluas langit dan bumi. Karena tidak semua orang-orang, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai hati nurani yang bersih kayak hati ibu ini. Ini luar biasa. Beliau kalau orang mau berbuat jahat, bisa saja dia tidak kembalikan kalau orang serakah. Tetapi inilah kita harus punya akidah. Akidahnya ibu hebat, sangat luar biasa, berusaha untuk mengembalikan. Beliau laporan ke RT, ke RW. Nah, prosedur hukumnya ini sudah sangat jelas, bagus ibu ini, orang intelektual, orang mengerti aturan. Jadi harapannya kita semua kalau mendapatkan sesuatu yang seperti ini harus diselesaikan dengan secara prosedur. Nah, itulah gunanya kita mempunyai intelektual, pengetahuan yang luas. Jangan sempit. Tetapi kalau orang berpikir sempit, tidak mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, bisa saja jam 11 miliar ini beliau tidak kembalikan karena
Kalau orang rakus, orang tamak, ya udah dia simpan. Nah seperti itu, nauzubillah min dzalik. Tetapi diketemukan ibu yang hebat, luar biasa. Kejadian ini sangat menyita perhatian publik, terutama di negara kita yang tercinta ini. Tidak gampang seseorang untuk mempunyai hati nurani yang bersih, kecuali orang-orang yang mempunyai akidah yang bagus, terbiasa hidup susah, terbiasa membantu orang. Karena untuk bersedekah, berinfak, membantu orang itu juga harus dilatih. Bukan sepertinya berarti ibu ini sudah biasa memang bersedekah, berinfak, berbagi buat orang lain, sehingga dia melihat nilai, melihat benda, mendapatkan benda yang seharga 11 miliar, kalau bukan haknya dia nggak mau, dia kembalikan. Nah ini dapat menyentuh hati kita semua, bahwa untuk berbuat baik, untuk menanamkan rasa hati yang mulia dan mempunyai kedermawanan seperti ibu dari si anak yang menemukan jam 11 miliar ini, tidak gampang untuk bisa mempunyai sifat kepribadian hati nurani seperti ibu. Kepada kita semua yang ada di muka bumi ini, kita memahami dan harus kita tanamkan kepada diri kita, kalau bukan hak kita, janganlah kita ambil. Walaupun itu harga miliaran, tetap harus kita kembalikan kepada orang yang punya. Setelah dikembalikan ke orang punya, baru nanti silakan kita serahkan kepada yang punya dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon ibu ini setelah dia laporan ke RT, ke RW, ke kepolisian setempat, dan dia 1 kali 24 jam, benda itu, jam tangan seharga 11 miliar itu, di dalam rumahnya, karena diamankan dulu, ditaruh di rumahnya. Dia 1 kali 24 jam tidak bisa tidur. Ya maklumlah, uang 11 miliar, seharga 11 miliar, jam tangan itu kan bukan dalam jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak sekali, lumayan. Kalau orang tamak, wah 1 miliar saja berapa bisa ini ya, berapa dengan 11 miliar berapa ribu juta itu. Nah tadi memang kolbu, itu gunanya kolbu. Kalau orang keblinger ngelihat uang mata hijau, berarti nggak pikir 2-3 kali, langsung saja wah, uang itu dirampas semua. Nah itulah gunanya akidah tauhid kita, menjadi seorang yang dermawan, menjadi seorang yang sabar. Ibu ini dia sabar, dia mengetahui, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ibu dari si anak yang menemukan jam tangan 11 miliar ini, dia adalah orang yang sabar, orang yang dermawan. Kalau bukan orang yang sabar, manalah mungkin. Kalau orang yang gak sabar melihat uang tuh, wah langsung gak tahu arahnya, seperti kumbang putus tali, beli ini. Ini kan hidup berpoya-poya, mungkin mabuk-mabukan dan seterusnya. Kalau orang biasa hidupnya yang gak benar, mau bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Tetapi ini luar biasa, Masya Allah. Allah akan memuliakan ibu dan anak yang menemukan jam 11 miliar ini. Insya Allah, Allah akan ganti nanti di akhirat dengan istana surga seluas langit dan bumi. Bismillah, yakin ibu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta anak Ananda yang masih duduk di bangku SMP,
karena dia penasaran sekali, namanya anak kecil ya, melihat sesuatu kerusuhan dia pengen tahu. Nah, lucunya kebanyakan orang, ada seseorang yang pelaku penjarahan membawa barang yang begitu banyak, kececerlah jam tangan beserta tasbih tadi, dipertemukan sama anak kecil tadi, anak laki-laki kecil, anaknya si ibu. Nah, ini dapat menginspirasi kita semua bahwa kita harus selalu menjadi orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dikala kita melihat uang banyak, sabar dikala kita tidak punya uang, sabar dikala kita kehausan, kelaparan. Nah, itu adalah ciri khas orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melihat uang banyak, kita tidak melakukan pencurian seperti ibu ini. Walaupun kita tidak punya uang, cuman segelas air putih seperti apa yang dialami oleh Adinda Juan Reza, beliau luar biasa. Dengan air putih segelas, pada saat itu dia sangat-sangat lapar, menjadi kuli bangunan di Batam, tetapi dia berdoa, "Ya Tuhan, kenyangkanlah saya dengan segelas air putih ini, supaya saya bisa tahan untuk tidak makan berhari-hari." Nah, ini artis Juan Reza, vokalis dari Timur. Hebat, beliau juga seorang yang sangat mulia hatinya, dan sekarang sukses dalam kehidupannya, bisa membanggakan kedua orang tua dan adik-adiknya dan keluarga besarnya. Nah, begitu ini kita doakan sekali lagi ibu dari anak kecil yang menemukan jam 11 miliar ini. Insya Allah, bismillah ya Allah, berikanlah kepada ibu dan anak kecil ini beserta keluarga dan suaminya nanti saat di akhirat. Insya Allah, berikanlah, insya Allah, Allah akan berikan surga, istana surga, taman surga seluas langit dan bumi. Barakallah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khususan buat ibu dan si putranya laki-laki kecil yang menemukan jam 11 miliar serta keluarga, selalu mendapatkan lindungan dari Allah, dan Allah akan angkat derajatnya. Barakallah. Amin. Barakallah. Amin. Amin. Allahumma amin. Jazakallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.